Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kajian ilmu mantik kita. Di pertemuan yang lalu saya sempat menguraikan definisi atau pengertian ilmu mantik berdasarkan objek kajiannya atau maudhu ya. Dalam bahasa Arab objek kajian itu maudhu. Berdasarkan objek kajiannya, ilmu mantik kita artikan sebagai ilmu, saya ulangi sedikit, ilmu yang membahas tentang gambaran dan penghukuman atau pembenaran. Kalau saya menyebut istilah penghukuman, itu sama maknanya dengan pembenaran. Pembenaran, penghukuman, penghukuman, pembenaran. Saya ulangi sedikit, ilmu yang membahas tentang gambaran dan penghukuman yang sudah kita ketahui atau pengetahuan, karena sebelumnya kita sudah bahas juga bahwa pengetahuan manusia itu ada dua macam, yaitu gambaran atau tasawur bahasa ilmu mantiknya, dan pembenaran yaitu tasdik. Kata tasdik itu sendiri bentuk kata kerjanya sodako yusodiku, artinya membenarkan. Tasdik itu artinya pembenaran, yang biasa tercermin dengan kalimat yang sempurna, ada subjek ada predikat gitu ya. Ilmu yang membahas tentang gambaran dan pembenaran yang sudah kita ketahui sebagai jalan yang menyampaikan kita, atau sebagai perantara yang menyampaikan kita kepada gambaran dan penghukuman lain atau pembenaran lain yang belum kita ketahui. Saya sudah paparkan contoh-contohnya di sana. Anda bisa ulang kembali rekaman pengajian yang sebelumnya. Kali ini kita akan mendefinisikan ilmu mantik berdasarkan kegunaannya. Karena sebelumnya sempat saya singgung bahwa ketika kita mendefinisikan sebuah ilmu, paling tidak ada dua macam definisi yang bisa kita ajukan. Pertama, ada definisi yang menitik beratkan pada objek kajiannya, seperti yang sudah kita paparkan di pertemuan yang lalu. Sekarang yang kedua itu definisi berdasarkan kegunaannya. Buah dari mempelajari ilmu ini apa? Ini juga tidak kalah penting untuk dipaparkan, karena seringkali orang terdorong atau tidaknya seseorang untuk mempelajari suatu ilmu itu biasanya bergantung pada kegunaannya. Kegunaannya apa mempelajari ilmu ini? Kan itu pertanyaan yang cukup sering juga kita jumpai ya. Apa gunanya belajar ilmu mantik? Nah, dari definisi ini bisa tercermin apa kegunaan ilmu tersebut. Anda bisa baca di buku yang sudah pemaparannya ada di buku yang sudah diterbitkan oleh penerbit Keira ya. Kemarin halaman 22, Anda bisa buka di halaman 23. Oke, 23, halaman 23, definisi berdasarkan kegunaan. Saya sengaja memaparkan lebih detail tentang definisi ini karena ini memberikan peta dan gambaran yang penting terutama untuk para pemula, agar mereka tahu mereka itu mau diarahkan kemana. Di pertemuan yang lalu saya kira itu penjelasan cukup ya, sebagai gambaran awal tentang bagaimana ruang lingkup kajian ilmu mantik itu. Jadi ilmu mantik itu membahas semua pengetahuan kita, baik itu pengetahuan yang berupa gambaran atau penghukuman atau pembenaran, baik pengetahuan yang berupa gambaran atau pembenaran. Tapi tujuannya apa dibahas pengetahuan itu? Tujuannya untuk menyingkap, itu ya, untuk menyingkap hal-hal yang belum kita ketahui dari gambaran dan penghukuman yang lain, gitu ya. Tanpa harus saya berikan contoh kembali, untuk mempersingkat waktu, untuk menghemat waktu, kita akan lanjutkan ke definisi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa itu ilmu mantik berdasarkan kegunaannya? Di sini tertulis ilmu mantik kalau didefinisikan berdasarkan kegunaannya, dan definisi ini kita sebut dengan istilah ta'rif bir-rasm atau definisi deskriptif gitu ya. Redaksi Arabnya alatun qanuniyatun
yastahsimu mura'atuha adzihna anil khoto fit tafkir. Kalau diartikan secara harfiah, alat yang bersifat mengatur, gitu ya. Alat yang bersifat mengatur, yang pematuhan itu artinya pentaatannya, penggunaannya lah. Kita gunakan bahasa yang lebih mudah ya. Yang penggunaannya dapat menjaga kita, dapat menjaga nalar kita, dapat menjaga nalar kita dari kekeliruan dalam berpikir. Kita ulangi lagi. Ilmu mantik berdasarkan kegunaannya bisa kita artikan sebagai alat pengatur atau alat yang bersifat mengatur, gitu ya. Alat pengatur atau alat yang bersifat mengatur yang pematuhannya, maksudnya kalau kita patuhi, gitu ya. Ungkapan muro'atuha yang saya terjemahkan dengan pematuhannya, maksudnya kalau kita patuhi. Kalau kita patuhi itu seperangkat alat itu, maka dia bisa menjaga kita, menjaga nalar kita dari kekeliruan dalam berpikir. Dan itulah alasan kenapa ilmu mantik atau ilmu logika sering disebut dengan ilmu qawaninil fikr, ilmu tentang kaidah berpikir. Karena memang fungsi utama dari ilmu ini adalah menjaga kita dari kekeliruan berpikir. Falasi gitu ya, mughalatoh bahasa Arabnya. Logical fallacy atau mughalatoh. Kita bisa terjaga dari itu. Dari definisi ini, ada satu poin yang perlu kita pahami bersama. Ilmu mantik itu ilmu alat. Dari definisi alatun qanuniyatun bisa ditarik kesimpulan bahwa ilmu mantik ini adalah salah satu ilmu alat yang penting untuk dipelajari oleh siapa saja yang ingin membuka khazanah intelektual Islam. Dia ibarat kunci. Mantik, nahwu, sorof, balaghah, ilmu arud dan semacamnya itu ilmu-ilmu alat yang kalau kita pahami itu kita ibarat memegang kunci. Ibarat memegang kunci, dan dengan kunci itu kita bisa menerawang isi dari khazanah intelektual Islam yang sedemikian kaya. Karena itu kalau Anda mengabaikan ilmu ini, seperti yang sering saya ulang dalam berbagai tulisan, Imam Ghazali, kutipan dari Imam Ghazali yang sering mengatakan bahwa orang yang tidak punya pengetahuan tentang mantik maka ilmunya layak dipertanyakan. Dan memang barangkali di pertemuan-pertemuan yang akan datang, kalau ada kesempatan, kita akan mengulas sejumlah kekeliruan berpikir yang kita jumpai dari orang-orang pintar yang berwawasan luas, bahkan bergelar tinggi, tapi dia terjatuh dalam kekeliruan berpikir itu karena kemungkinan besar dia tidak mempelajari ilmu ini dengan baik. Ini sangat penting. Ilmu alat itu, dia kalau Anda bertanya apa pentingnya ilmu alat, sama saja dengan Anda mempertanyakan apa pentingnya kunci untuk membuka sebuah gudang. Sangat penting. Kalau Anda tidak memiliki kunci, Anda tidak akan bisa masuk ke dalam gudang intelektual Islam yang sedemikian kaya itu. Nahwu, sorof, balaghah, mantik itu ilmu alat yang berperan besar dalam memperkenalkan kita kepada khazanah intelektual Islamnya dengan ragam disiplin keilmuannya. Anda mau belajar tafsir, mau belajar fikih, mau belajar hadis, mau belajar apapun, seperti yang pernah saya singgung, pasti di sana ada istilah-istilah, ada konsep-konsep yang meminta kita untuk memperjelasnya. Ada konsep-konsep yang harus diperjelas dan itu harus dengan penjelasan yang logis. Sebagai insan akademis kita perlu mendefinisikan istilah-istilah itu dengan definisi yang tepat dan akurat. Dan Anda tidak mungkin bisa membangun definisi itu tanpa mempelajari ilmu yang membahas tentang kaidah perumusan definisi. Dan perumusan definisi itu kaidahnya ada dalam ilmu mantik. Di samping itu, seperti yang pernah kita singgung juga, dalam setiap ilmu itu pasti ada pernyataan-pernyataan. Pasti ada proposisi-proposisi. Qodiyah gitu ya. A adalah B, B adalah C, dan seterusnya.
gitu ya. Nah, proposisi-proposisi ini benar salahnya harus diuji. Diujinya dengan apa? Dengan argumen, dengan dalil, dengan hujjah. Bahasa logikanya, hujjah itu argumentasi. Anda harus mengumpulkan dalil untuk membuktikan klaim-klaim Anda yang Anda temukan di dalam sekian banyak disiplin keilmuan itu. Sebenarnya nggak cuma disiplin keilmuan Islam ya, dalam berbagai disiplin ilmu kita pasti akan menjumpai klaim-klaim itu, pernyataan-pernyataan yang kesohihannya itu perlu diuji lebih lanjut. Nah, ilmu mantik menuntun kita bagaimana caranya membangun argumen yang baik, yang benar, yang rasional dan memuaskan nalar. Gitu ya. Jadi ilmu mantik adalah ilmu alat. Pertanyaan selanjutnya, apakah kaidah-kaidah ilmu mantik ini bisa menjaga orang atau menjamin seseorang terbebas atau terhindar dari kekeliruan berpikir? Jawabannya tidak. Kaidahnya itu sendiri sebetulnya tidak, karena boleh jadi orang keliru dalam memahami kaidah itu, atau boleh jadi dia tahu kaidah itu tapi tidak diamalkan, tidak dipatuhi. Kalau Anda perhatikan definisinya, yang menjaga kita dari kekeliruan berpikir itu bukan kaidahnya, tapi pematuhan atau penggunaan kita terhadap kaidah-kaidah itu. Kalau kaidah-kaidah dalam ilmu mantik ini digunakan, dipatuhi dengan baik dan dipahami dengan baik. Ingat, sekian banyak orang yang saya nggak mengatakan banyak barangkali ya, tapi ada sekian sejumlah kalangan yang dia ingin konsisten menggunakan kaidah-kaidah logika, tapi karena dia keliru memahaminya, maka padanya prakteknya juga salah, sehingga dia juga tidak terhindar dari kekeliruan berpikir. Jadi yang bisa menjaga kita dari kekeliruan berpikir itu pematuhan kita terhadap kaidah-kaidah yang termuat dalam ilmu ini. Pematuhan kita. Kalau kaidah ini dipahami dengan baik, sebagaimana mestinya, kemudian dipatuhi, maka pematuhan terhadap kaidah-kaidah tersebut dapat menjaga kita dari kesesatan atau kekeliruan berpikir. Dijamin nggak? Dijamin. Asal itu tadi dipahami dengan baik dan dipatuhi dengan baik. Kalau Anda memahami dan mematuhi dengan baik, maka niscaya, dan kita akan bisa buktikan sendiri nanti ketika kita sudah menguasai kaidah-kaidah itu, kemudian kita menjumpai argumen-argumen gitu ya, kita mendiskusikan argumen-argumen tersebut, kita akan bisa menyadari itu. Ternyata ilmu ini benar bisa menjaga kita dari kecacatan berpikir. Kalau kaidahnya itu dipahami dan dipatuhi sekaligus. Dipraktekkan maksudnya ya. Nah, saya ingin berikan contoh betapa kaidah paling mendasar. Kaidah paling mendasar dalam ilmu ini sangat berdampak besar dalam diskusi intelektual kita. Oke. Sebagai bukti bahwa ilmu ini kalau dipatuhi kaidahnya bisa menghindarkan kita dari kekeliruan berpikir. Contoh sederhana saja. Beberapa waktu ini saya membaca sebuah buku dan saya kira pandangan ini cukup sering diulang-ulang oleh para pengusung ide pluralisme ya. Ya tentu kita bisa berbeda pendapat dalam mendefinisikan. Lagi-lagi soal definisi. Dulu sempat heboh pada tahun sekitar 2002-an gitu ya. Saya masih jadi belum jadi mahasiswa sebenarnya, masih SMA. Itu ada fatwa dari MUI yang mengatakan pluralisme itu sesat. Oke. Tapi setiap orang punya definisi tersendiri tentang pluralisme itu kan repot. Nah, inilah gunanya ilmu mantik. Coba Anda bisa bayangkan sekian banyak kekisruhan intelektual yang menimpa dunia kita itu seringkali disebabkan karena ketidakmauan masing-masing pihak merumuskan istilah-istilah tertentu yang mereka perdebatkan berdasarkan kaidah yang logis. Kalau kita punya patokan kaidah yang jelas, kan kita bisa berdebat dengan perdebatan yang terarah. Anda tidak setuju kecacatan definisi Anda di sini karena kaidahnya begini. Definisi saya catat karena menurut kaidahnya begini. Jadi ada tolak ukur yang jelas. Itu enaknya. Kalau kita belajar ilmu logika, kita kembali kepada persoalan tadi ya. Jadi para pengusung ide pluralisme ini seringkali mengutip Al-Baqarah ayat 62 yang kita hafal bersama barangkali.
yang bunyinya innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, barang siapa di antara mereka yang beriman dan beramal saleh, beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dengan ayat ini mereka sering mengatakan bahwa pemeluk agama yang tadi disebut itu mereka akan meraih keselamatan yang sama seperti halnya umat Islam. Jadi keselamatan itu gak cuma buat umat Muslim, tapi juga untuk umat Kristen, umat Yahudi, dan lain-lain. Tapi mereka seringkali lupa mengabaikan ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa beriman kepada Muhammad itu adalah wajib. Itu ya, saya kira itu bukan tempatnya didiskusikan di sini. Saya kebetulan sudah membuat satu tulisan juga, mungkin suatu saat nanti dipublish ya, tentang kecacatan argumentasi para pengusung ide ini, khususnya ketika mereka berdalil dengan ayat ini. Anda juga bisa baca uraian tentang hal ini dalam buku saya yang Logical Fallacy, yang isinya kritik kepada Mun'im Sirri terkait masalah saya lupa itu apa, tapi saya mendiskusikan itu di buku itu. Anda bisa baca di sana. Tapi uraiannya tidak terlalu mendetail juga sebenarnya. Nah, poin yang ingin saya singgung di sini ini. Jadi mereka itu mengatakan bahwa berdasarkan ayat ini yang menjanjikan keselamatan itu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Oke, mari kita ikuti logika mereka ya. Ini sebagai saya hanya ingin membuktikan sebagai contoh penguat bahwa ilmu mantik itu sangat berperan penting dalam membentuk ketajaman nalar dan kritisisme seseorang. Oke. Jadi orang beriman menurut mereka ya, terutama wabil khusus buku yang terakhir saya baca ini, orang beriman itu pengertiannya orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Dan siapa saja yang percaya kepada Allah, hari akhir dan beramal soleh, mereka akan selamat. Oke, itu perkataan mereka, gitu ya. Jadi orang beriman mereka artikan sebagai orang yang percaya kepada Allah, hari akhir, dan mengaktualisasikan keimanan tersebut dengan amal soleh. Mari kita uji konsistensi definisi ini. Kalau Anda mengatakan orang beriman itu orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, kemudian diikuti dengan amal, ya sebetulnya dengan menyertakan amal ke dalam iman itu sendiri mereka sudah cacat itu definisinya. Karena sebenarnya ini juga pembahasan lain, apakah amal itu bagian dari iman atau bukan. Mayoritas ulama Sunni mengatakan amal bukan bagian dari iman. Katakanlah sekarang iman kepada Allah dan hari akhir, oke? Itu dua unsur pokok yang menurut mereka itu unsur pokok dalam keimanan. Sehingga kalau orang mengimani keduanya dia akan selamat, oke? Konsekuensi dari definisi ini apa coba? Kalau ada orang Muslim, ya, dia mengaku percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, tapi dia nggak percaya dengan Nabi Muhammad, dia akan dikatakan beriman. Kenapa? Ya karena keimanan versi Anda, orang beriman menurut Anda itu orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir saja. Berarti dia orang beriman. Padahal Quran dengan tegas mengatakan orang yang membeda-bedakan para rasul itu orang kafir. Itu ayat Quran sendiri yang mengatakan begitu. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Itu Quran yang mengatakan mereka itu orang kafir yang sesungguhnya, yang membeda-bedakan para rasul. Saya beriman kepada sebagian, mengingkari sebagian yang lain. Saya beriman kepada Musa dan Isa, tapi enggak sama Nabi Muhammad. Atau Anda beriman kepada Muhammad, tapi tidak percaya kepada Isa misalnya. Quran mengatakan orang yang membeda-bedakan keimanan kepada para rasul, itu orang kafir. Quran yang mengatakan begitu. Belum lagi dengan ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa ajaran Muhammad itu universal. Bukan hanya berlaku bagi orang Arab, bukan hanya berlaku bagi golongan tertentu, bagi semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia, seluruh. Jadi ajaran Muhammad itu bersifat universal dan semua orang sebetulnya diwajibkan kalau dakwahnya sudah sampai kepada mereka dengan cara yang benar. Gitu ya, dan mereka bisa menyerap apa yang didakwahkan kepada mereka itu. Kemudian mereka menolak, gak mau beriman dengan Muhammad, sekalipun mereka beriman kepada Musa dan Isa,
gitu ya, mereka tetap kafir. Kata siapa? Kata Quran. Tapi definisi yang mereka ajukan yang mengatakan bahwa iman yang menyelamatkan seseorang itu cukup kepada Allah dan hari akhir, itu jelas bermasalah. Karena kalau kita mengacu pada definisi itu, ada orang percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, gak percaya dengan Quran. Misalnya gak percaya dengan Muhammad, maka dia tetap beriman. Anda bisa menerima pandangan yang mengatakan bahwa ada orang percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, sekalipun dia gak percaya Nabi Muhammad, gak percaya dengan nabi-nabi, gak percaya malaikat, gak percaya surga, gak percaya neraka, dia akan dikatakan selamat. Kalau Anda bersetuju dengan definisi tadi, Anda akan mengatakan iya. Terus apa gunanya ayat-ayat yang menyuruh kita untuk beriman kepada Rasul, pada kitab suci? Ulu amanna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Pada kitab-kitab Allah, pada para Rasul. Itu kan ayat Quran. Anda perhatikan, kalau Anda perhatikan sampai di sini saja, cara mereka mendefinisikan siapa itu orang beriman sudah cacat. Itu definisi yang goir, dalam bahasa ilmu mantiknya, goir mani. Jadi kalau bisa dikatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, itu cakupannya terlalu luas gitu ya. Itu tidak mencegah orang-orang kafir masuk ke dalam definisi itu. Padahal kalau orang tidak percaya satu nabi saja itu dihukuminya kafir menurut Quran itu sendiri. Jadi saya bicara tentang orang-orang yang seringkali berdalil dengan Quran untuk mengatakan bahwa keselamatan ada pada agama lain. Quran mengatakan tidak. Agama itu cuma satu. Inna dina indallahil Islam. Itu sering mereka mengatakan Islam itu di situ adalah kepasrahan. Hanya kepasrahan. Bukan Islam dalam arti din, bukan Islam dalam arti agama. Gitu ya. Itu diskusi lain sebetulnya. Itu saya kalau mendengar itu seolah-olah seperti hanya orang ketika mendengar ayat inna salat kanat alal mu'mina kitabam mauquta, kewajiban salat. Salat kan artinya doa. Anda bisa nggak mentolerir orang yang mengartikan salat dalam ayat tersebut yang menjadi dasar kewajiban salat dengan doa? Kalau gitu cuma doa aja udah selesai. Kan makna kebahasaan salat itu doa. Kalau Anda mengartikan inna dina indallahil Islam hanya dari kebahasaannya saja, Anda ingin mengartikan puasa dengan menahan. Itu kan arti puasa secara bahasaan begitu, menahan. Puasa, sholat artinya secara kebahasaan artinya doa. Bisa nggak Anda memaknai istilah-istilah tersebut dengan mana kebahasaannya? Ya nggak bisa. Itu diskusi lain ya. Poin saya, pendefinisian orang yang mengartikan orang beriman, orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, itu definisi yang cacat. Kenapa? Karena dia tidak mampu menghimpun, juga tidak mampu mencegah. Di antara saat definisi yang tepat, lo apa definisi yang tepat? Siapa itu mukmin, orang beriman? Perhatikan, definisi yang diajukan oleh para ulama jauh lebih rasional ketimbang para pengusung ide tersebut. Itu kan Anda bisa perhatikan kecacatannya sendiri. Ayo kalau Anda bersetuju dengan definisi itu, saya minta penjelasan kepada Anda bagaimana dengan orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya hari akhir, gak percaya kepada Nabi, gak percaya kepada kitab suci, gak percaya malaikat, gak percaya surga, gak percaya neraka, gak percaya alam gaib, gak percaya arsy, gak percaya kecuali Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Kalau Anda setuju dengan definisi tersebut, orang itu dikatakan beriman lah. Orang itu dikatakan beriman. Bagaimana ceritanya, bos? Gitu ya. Definisi yang dikatakan para ulama jauh lebih rasional. Apa kata para ulama? Iman itu at-tasdiq, pembenaran. At-tasdiq, al-jazim, yang bersifat pasti. Pembenaran yang bersifat pasti bima ja'a bihin Nabi, dengan seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi. Jadi pembenaran yang bersifat pasti terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi. Kalau Anda membenarkan semua yang disampaikan oleh Nabi, terutama ajaran-ajaran pokoknya, karena kalau kita sudah beriman dengan ajaran pokok, maka yang cabang juga ikut. Gitu ya. Kalau Anda beriman dengan semua ajaran pokok yang dibawa oleh Nabi itu, maka Anda layak disebut sebagai mukmin, sebagai orang beriman. Itulah keimanan yang bisa menyelamatkan Anda. Dengan definisi ini maka orang beriman berbeda dengan orang kafir. Otomatis orang Yahudi bisa nggak dikatakan sebagai orang beriman berdasarkan definisi ini? Tidak. Sekalipun mereka percaya kepada Allah. Oke, kenapa? Karena mereka tidak membenarkan
ajaran yang dibawa oleh Nabi. Siapa Nabi yang dimaksud? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak beriman dengan kenabian Muhammad itu sudah memisahkan mereka dari lingkaran orang-orang yang beriman. Jadi orang Kristen bisa nggak dikatakan sebagai orang beriman berdasarkan definisi tadi? Nggak bisa, karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi kan mereka ada yang beriman kepada Muhammad, ahlan wa sahlan. Kalau Anda beriman kepada Nabi Muhammad berarti Anda menjadi muslim. Anda tidak lagi menjadi Kristen. Coba. Dengan definisi itu terdistingfikasilah, terbedakanlah antara mukmin dengan kafir. Dengan munafik misalnya. Itu sebabnya di permulaan surat Al-Baqarah, Quran menguraikan 3 kelompok manusia. Mukmin, kafir, munafik. Karena memang manusia itu tidak akan keluar dari 3 kemungkinan itu. Ya imam beriman, ya imam kafir. Kafir ini mencakup semua ya. Orang musyrik, orang Yahudi, orang Kristen. Yang menolak kenabian Nabi Muhammad. Gitu ya. Itu definisi yang jami' mani'. Yang menghimpun juga mencegah. Dan itu penjelasan yang jauh lebih logis ketimbang orang-orang yang mengusung ide tadi. Orang beriman itu orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Anda bisa lihat sendiri kecacatannya. Dan Anda bisa lihat sendiri betapa rasionalnya perumusan konsep keimanan yang diperkenalkan oleh para ulama. Pembenaran, artinya orang beriman adalah orang yang membenarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi. Kalau Anda tidak percaya dengan satu saja, ajaran pokok yang dibawa oleh Nabi, malaikat misalnya. Anda percaya Allah, percaya hari akhir, percaya kitab suci, tapi nggak percaya malaikat. Bagaimana hukumnya? Anda bukan orang beriman, karena Anda mendustakan salah satu ajaran yang dibawa oleh Nabi, yaitu tentang malaikat. Oh, saya percaya malaikat, percaya ini, tapi Anda tidak percaya kepada qada dan qadar. Anda mukmin atau bukan? Bukan. Karena keimanan terhadap qada dan qadar pun masuk ke dalam salah satu pilar keimanan. Itu ajaran yang dibawa sama Nabi. Nabi mengatakan bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, dan segala sesuatu yang terjadi itu terjadi berdasarkan apa yang Allah ketahui. Itu qada dan qadar. Harus gak beriman? Harus. Kenapa? Karena itu disampaikan oleh Nabi. Jadi orang beriman adalah orang yang membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh Nabi. Terutama menyangkut ajaran-ajaran pokok. Gitu ya. Tidak bisa Anda mengatakan orang beriman hanya orang beriman kepada Allah dan hari akhir saja. Terus bagaimana Anda membedakan tadi orang-orang semacam tadi? Itu definisi yang sangat cacat. Itu pengetahuan mendasar dalam logika tentang bagaimana membangun definisi yang jami' mani'. Kelihatannya sepele, padahal itu bisa melahirkan konklusi-konklusi yang bermasalah berdasarkan definisi yang bermasalah juga. Disinilah pentingnya ilmu mantik yang berperan menuntun kita dalam merumuskan dan mengkonseptualisasi istilah-istilah tersebut, istilah-istilah kita yang sering kita percakapkan itu dengan penjelasan yang logis, yang rasional, dan bisa diterima oleh akal sehat. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.